got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pendidikan Ilmu Agama Islam dan Pendidikan Guru dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6 Mata kuliah manajemen kelas ingin mempresentasikan studi kasus yang berjudul Kelas dengan Dinamika Kelompok Tinggi dan Konflik Sosial. Masalah utama. Di kelas 10 MA, suasana kelas sangat aktif, sehingga seringkali terjadi konflik antara kelompok saat bekerja kelompok. Beberapa siswa mendominasi dan siswa lainnya terpinggirkan. Guru ingin menerapkan sistem manajemen kelas yang adil dan kolaboratif. Identifikasi masalah. 1. Sering terjadinya konflik antar kelompok. Salah satunya dikarenakan karena perbedaan pendapat. Yang kedua, beberapa siswa yang mendominasi seringkali berlaku tidak adil kepada yang lainnya dikarenakan kurangnya kontrol dari lingkungan sekitar dan minimnya empati. Yang ketiga, siswa yang terpinggirkan cenderung lebih pendiam dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tujuan sistem manajemen perilaku. Yang pertama yaitu untuk membangun lembaga kerjasama adil, komunikatif, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Yang kedua, menguranginya konflik dan membangunnya musyawarah dan empati. Yang ketiga, membangunnya percaya diri dan mendukung seluruh mahasiswa untuk bangkit. Yang ketiga, ada aturan kelas dan strategi penguatan. Aturan kelas yang relevan, yang pertama, ada setiap individu dalam kelompok memiliki kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, dilarang memotong pembicaraan teman yang sedang berpendapat. Yang ketiga, peran atau tugas saat bekerja kelompok dilakukan secara bergiliran. Lalu ada strategi penguatan. Yang pertama ada bentuk reward. Bentuk reward sosial, misalnya pujian langsung dari guru atau penghargaan di publik. Yang kedua ada aktivitas, contohnya itu kesempatan menjadi pemimpin, lalu mengikuti kegiatan lomba. Yang ketiga ada tangible. Tangible itu contohnya memberikan hadiah sebagai apresiasi dalam bentuk sertifikat atau bentuk lainnya. Terus lalu ada timing dan konsentrasi. Yang pertama ada reward dan diberikan atas perilaku positif. Yang kedua evaluasi mingguan untuk menilai konsistensi dalam kerja kelompok. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi penanganan perilaku bermasalah. Seringkali kita temui permasalahan-permasalahan di lingkungan kita, terutama yaitu perilaku manusia. Strategi penanganan perilaku bermasalah yaitu suatu rencana untuk menangani perilaku atau reaksi atau aktivitas yang bermasalah. Nah, di sini saya mempunyai 3 cara untuk menangani perilaku yang bermasalah. Yang pertama yaitu konsekuensi logis. Konsekuensi logis adalah memberikan konsekuensi yang sesuai dan juga mendidik. Nah, contohnya seperti siswa yang sedang bermain handphone ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas. Guru tersebut pasti akan merasa kesal dan juga akan memberikan konsekuensi, yaitu dengan cara mengambil handphone anak tersebut dan juga akan memerintahkan supaya anak tersebut memperhatikan yang ada di depan. Terutama belajar memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan.
Nah, yang kedua yaitu komunikasi efektif. Dengan cara berkomunikasi, kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan guru dan juga orang tua. Ketika anak mengalami perilaku yang bermasalah, kita juga bisa melibatkan guru BK atau orang tua. Karena dengan cara berkomunikasi dengan orang tuanya atau dengan gurunya, kita bisa mencari solusi dan juga bisa memberikan penanganan-penanganan agar bisa memberikan dukungan terhadap anak tersebut. Dan juga bisa mencarikan solusi agar anak tersebut bisa menghilangkan perilaku-perilaku bermasalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai Islam. Apa sih integrasi nilai-nilai Islam itu? Integrasi nilai-nilai Islam itu adalah proses menyatukan dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara individu, sosial maupun sistem. Yang pertama yaitu rohmah. Rohmah yang berarti kasih sayang, yang mengajarkan kita untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat sesama teman serta tidak merendahkan dan menghakimi yang berbeda pendapat. Terutama kita sebagai umat muslim, kita telah diajarkan untuk saling menyayangi, mengasihi, mendengarkan sesama teman, menghargai dan menghormati dengan sesama muslim maupun non-muslim. Yang kedua yaitu adalah yang berarti keadilan. Setiap siswa memiliki hak dan kebebasan dalam berpendapat ketika bekerja kelompok secara merata. Nah, ketika bekerja kelompok, kita harus menerima pendapat-pendapat dari teman-teman tanpa membedakan yang satu dengan yang satu lainnya. Karena mereka berhak menerima kesempatan untuk berpendapat. Dan juga itu disebut sebagai keadilan. Yang ketiga yaitu uswah, yang berarti keteladanan. Sikap keteladanan guru menunjukkan kesabaran dan kebijakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar siswa. Apalagi nih, kita sebagai calon-calon guru, calon-calon pemimpin, kita harus mempunyai sikap teladan. Karena kita akan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Dan juga kita harus belajar untuk mencari solusi agar bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di diri kita ataupun di masyarakat. Karena kita akan menjadi contoh teladan bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.